Salam sejahtera saudara yang kekasih. Ketemu lagi di dalam dimensi iman Kristiani. Mari terus memikirkan Alkitab dengan terukur, dengan jelas, menggali dengan tepat dan lugas, serta takluk kepadanya, sekalipun seringkali tak kita suka. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa kata Alkitab? Kita terus telusuri. Kali ini kita berbicara tentang mujizat sehingga si buta melihat. Bagaimana memahaminya? Kita akan lanjut, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, sertai berkati kami dalam perenungan kami, supaya kami boleh mengerti, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9, menarik ketika dikatakan di sana ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berkata, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara, dua orang buta. Kisah ini menjadi menarik untuk kita perhatikan, tetapi tidak bisa kemudian kita jadikan standar satu-satunya. Nah, karena itu saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana di dalam peristiwa ini, bagaimana di dalam peristiwa itu sesuatu terjadi, dan jangan sekali-kali mengeneralisasinya. Nah, ini penting. Sama seperti orang buta dijamah sembuh, tapi ada juga yang ludahnya diulek-ulek dulu sama Yesus, dengan tanah baru ditaruh. Jangan pernah mengeneralisasi segala sesuatu, ya, dan ini perlu diteliti supaya justru kita melihat kekayaan dari karya Yesus. Di situasi A bisa, di situasi B bisa, di situasi C juga bisa, ya. Nah, orang ini dikatakan buta dua orang, lalu mereka melihat Yesus dan mereka berteriak. Tampaknya ada yang memberitahu atau mereka tahu dari rame-rame bahwa Yesus liwat. Nah, orang buta ini menaruh harap dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudara, istilah hai anak Daud yang mereka lontarkan, mereka tidak berseru Yesus Kristus. Mengapa? Istilah anak Daud menjadi istilah yang penting. Itu ditempelkan kepada Yesus Kristus. Karena memang orang Israel percaya akan kelak datang dari keturunan Daud, Sang Mesias itu. Ini meruntun ke arah kalimat daripada ucapan di dalam Tawarikh. 1 Tawarikh 17 ketika Daud mau mendirikan bait Allah, maka dikatakan apa? "Baik Daud, tapi kau tidak bisa mendirikannya melainkan anakmu." Lalu Tuhan berjanji dan bersumpah kepada Salomo. Apa kepada Daud tentang Salomo? "Kerajaannya kerajaanku, keturunannya keturunanku, rumahnya rumahku, kekal selama-lamanya." Nyatanya Israel bubar 500 tahun sebelum Masehi sebagai kerajaan. Kemudian mereka porak-poranda, tak karu-karuan. Bait Allah dirubuhkan tahun 70. Kalau begitu apa yang disebut kekal selama-lamanya? Nggak ada satupun. Sekarang Israel republik dan bukan kerajaan. Bagaimana memahaminya? Penggenapan itu ada pada Kristus. Yesuslah bait Allah yang sejati. Tentang itu dia berkata, "Rubuhkan bait Allah kubangun dalam tempo 3 hari." Yesus adalah kerajaan Allah yang kekal. Dia berkata pada orang-orang Barisia li Taurat, "Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya." Dan dia adalah keturunan Daud itu. Maka dia bergelar anak Daud. Dari garis keturunan janji Tuhan kepada Adam, lalu bagaimana Tuhan jaga dari Adam lewat Set, lalu Set ke Nuh, lalu Nuh ke Abraham, Abraham ke Yakub, Yakub 12 suku, ke garis Yehuda, Yehuda ke Isai, Isai ke Daud, Daud langsung turun ke Yesus Kristus. Nah, itu benang merahnya. Nah, karena itu gelar anak Daud yang menempel, menjadi mengingatkan kepada orang Israel penyertaan Allah yang kokoh, yang terus menerus, kekal.
Tetapi bukan lagi physically kerajaan, tetapi menjadi kerajaan yang aktual dalam pengertian yang sesungguhnya di dalam diri Kristus. Bukan lagi bait Allah yang physically, tetapi bait Allah yang sejati di dalam Kristus. Bukan lagi keturunan Daud yang sekedar jago berperang, tetapi yang sejati di dalam Kristus, tidak berdosa. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu waktu mereka menyebutkan anak Daud, mereka mempunyai harap besar melihat apa sesuatu yang sebetulnya menjadi perlu pengujian. Bagaimana mereka tahu itu anak Daud? Nah, di sini saya percaya selalu bagaimana Tuhan tuntun pimpin. Memang ada dua aspek. Pertama, bisa saja dengar orang lain ngomong bukan lalu melanjutkan. Sama seperti orang bilang Yesus Tuhan, dari mana? Kata tetangga sih. Di gereja juga gitu, pendeta juga ngomong gitu. Belum tentu jemaat mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, bisa jadi Roh Kudus secara spesifik berbicara kepada orang buta. Sehingga mereka berteriak anak Daud dalam pimpinan Roh Tuhan. Sehingga mereka berkata tepat pada dirinya. Seperti ketika Tuhan tanya kepada Petrus. Ya, kepada murid-muridnya sebetulnya. Lalu Petrus jawab, menurut kalian siapa aku? Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah. Dan Yesus berkata, Petrus bukan kau yang mengatakannya, tapi Roh Bapakku yang memberitahukan itu kepadamu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, kali ini Kristus disapa dan disebut sebagai anak Daud. Garis keturunan pemeliharaan Allah yang aktual di dalam garis Israel itu. Yang harus dipahami bagaimana itu dari yang physically tadi menjadi rohani itu. Bagaimana dari yang sementara itu menjadi kekal itu. Ini yang seringkali gagal dipahami. Sehingga orang masih banyak terikat kepada Israel yang physically. Seakan-akan apa yang dikatakan Yesus tidak cukup jadi pembelajaran. Seakan-akan berbagai fakta yang ada tidak cukup menjadi pengertian yang penuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah patut kita pikirkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bagaimana kemudian mereka-mereka ini dilayani oleh Tuhan dan berkata, Yesus masuk ke sebuah rumah, lalu datanglah orang buta itu kepadanya, ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, ya. Apa katanya? Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Saudara, Yesus masuk ke rumah orang buta ikut. Saudara nggak usah pikir gini, gimana orang buta kok bisa ngikutin? Ya, ingat ada banyak orang ramai. Bisa jadi ada juga orang yang menuntunnya ke sana. Dia bertanya di mana Yesus itu, ada di rumah itu. Maka mereka menemui Yesus. Mereka punya gairah yang cukup kuat tampaknya. Lalu ketika kemudian Yesus bertemu, dan dia bertanya, percayakah kalian aku dapat melakukannya? Pertanyaan yang menarik, saudara. Kenapa sih nggak langsung dikerjakan? Lalu kenapa dia mesti tanya, apakah mereka percaya Yesus bisa melakukannya? Maka mereka menjawab percaya. Ya, ketika mereka berkata, ya Tuhan kami percaya Engkau bisa menyembuhkan kami. Sikap iman ini yang benar. Sikap iman percaya Tuhan bisa melakukan apapun dalam kehidupan. Bahwa buta melihat itu satu sisi, tapi tidak selalu itu. Nah, yang jadi repot kalau kemudian kita percaya, maka kita buta jadi ngelihat, kalau kita lumpuh jadi jalan, ini yang bahaya. Apa saudara pikir Paulus tidak percaya kepada Tuhan? Ketika dia berteriak durinya supaya dicabut, 3 kali dia memohon, 3 kali Tuhan bilang cukup kasih karunia-Ku bagimu. Sampai kemudian Paulus berkata, sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatannya. Apa itu kurang? Apa Paulus tidak percaya? Kan kita nggak berani. Dia sangat beriman teguh. Dan iman itu membawa dia pada kesadaran kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi tidak bisa mengeneralisasi saja, bukan? Maka ketika ditanyakan dalam kasus itu, percayakah? Maka dia jawab, kami percaya. Lalu kemudian Yesus menjawab menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa iman mereka? Mereka percaya Tuhan bisa tolong mereka. Kasusnya apa? Kebutaan. Tapi bisa nggak orang buta ditolong Tuhan tapi mereka nggak melek? Bisa. Ketika mereka kuat menjalani kehidupan dan bisa menikmatinya. Banyak orang buta lain yang sepanjang selama butanya melayani Tuhan. Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu yang menciptakan 8.000 lagu. 6.000 cukup populer dan dinyanyikan di gereja-gereja Tuhan. Berbagai lagu yang dia gubah di sana. Ya, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Itu salah satunya. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu juga. Dan lain-lain saudara. Ada terlalu banyak lagu yang diciptakannya dalam kebutaannya. Fanny sangat menikmati berkat Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang sama dia? Oh, sayang sekali. Maka Fanny diberi kepekaan dan talenta yang luar biasa dalam musik. Sehingga bisa menciptakan 8.000 lagu. 6.000 yang sangat terkenal dan sering dinyanyikan. Nah kemudian saudara yang kekasih. Dalam satu wawancara, pernah seorang reporter bertanya kepada Fanny Crosby. Fanny, jikalau Tuhan memberikanmu satu kali lagi kesempatan hidup sesudah hidupmu ini, apa yang kau inginkan dari Tuhan? Menarik saudara. Saudara tahu jawaban Fanny Crosby? Dia bilang apa? Kalau saja Tuhan memberi aku hidup satu kali lagi, hanya satu yang kumohonkan kepada Tuhan. Supaya ketika aku lahir, ketika aku hidup, aku mau buta. Asal, ada syaratnya satu. Aku dicintai Tuhan dan mencintai Dia selalu. Luar biasa saudara. Karena ternyata Fanny menemukan kehidupan itu adalah cinta Tuhan itu. Maka buta baginya bukan sebuah persoalan. Bahkan dalam kebutaan dia berkarya secara luar biasa. Kalau orang buta ini melek, mereka punya iman, tapi bukan karena imannya mereka melek. Tuhan menolong mereka lewat imannya. Iman itu sarananya, bukan penentu. Yang menentukan Tuhan mesti bikin apa. Imannya itu tidak pernah memaksa Tuhan. Karena itu hati-hati. Kita seringkali menerjemahkan iman itu seakan-akan kita bisa maksa Tuhan apa yang kita mau. Itu yang jadi kacau balau. Fanny beriman. Dalam keimanannya dia menikmati perjalanannya. Kisah Fanny yang buta dan kisah 2 orang buta berbeda. 2 orang buta ini habis buta, tidak ada cerita lagi. Entah mereka bikin apa, nggak dicatat paling tidak di dalam Alkitab. Fanny Crosby tercatat dalam sejarah gereja yang panjang. Paulus tercatat bahwa duri itu terus tinggal dalam tubuhnya. Timotius tercatat bahwa kemudian gangguan pencernaan pada dirinya tidak pernah sembuh. Dan Paulus berkata, jangan hanya minum air saja anakku, tambahkan anggur dalam minumanmu untuk menolong pencernaanmu. Ya, bagaimana mereka mengatur itu, anggur buah di jus atau di apa, saya tidak tahu persis, untuk menolong pencernaan itu. Tetapi ada satu yang pasti, Timotius murid Paulus dipakai luar biasa melayani ke Efesus. Sakit tuh. Sebaliknya selalu saya ingatkan, 10 orang kusta sembuh, cuma 1 yang kembali pada Allah. Dan dikatakan imanmu menyelamatkanmu. Yang 9, enggak tuh. Jadi tidak bisa digeneralisasi, berimanlah, percayalah maka sakitmu akan sembuh. Itu yang bahaya saudaraku. Ada orang sakit gak sembuh kok. Tapi lain lagi yang di kolam Bethesda. Nggak ada dibilang jadilah seperti iman. Yesus yang menawarkan pada mereka, mau kau sembuh? Bagaimana kau tanya aku? Air kolam Bethesda itu kalau beriak belum sempat aku sampai ke sana. Semua orang sudah mendahului aku. Tapi Yesus menatapnya dan berkata, bangkit dan berjalanlah. Langsung orang itu bangkit dan jalan. Lalu digendongnya lah tilamnya ini. Ketemu orang Farisi. Kenapa kau bekerja hari Sabat? Kenapa gendong tilam? Orang yang menyembuhkan aku yang menyembuhkan. Siapa? Dia bingung. Mana ya? Karena Yesus sudah hilang di keramaian. Iman apa? Kenal aja enggak? Nah jadi kan fakta itu jangan ditutupi ya tuh. Lalu memaksakan itu pokoknya kau beriman. Kalau beriman kau jadi. Jangan memperkosa Alkitab. Ada orang sembuh. Kenal Yesus pun enggak boro-boro beriman. Tapi kasih Tuhan mendahului. Baru kemudian dia kenal Yesus. Dan dia bersyukur atas hal itu. Orang buta ini memohon. Mereka diberikan. Si kusta memohon. Diberikan. Tapi ternyata cuma 1 yang beriman. 9 enggak. Jadi tolong kesembuhan jangan koneksikan langsung dengan keberimanan. Kalau beriman pasti sembuh, lalu kalau nggak sembuh nggak beriman. Nah itu bahaya itu. Itu konklusi yang sangat memaksakan diri. Alkitab tidak cerita begitu. Iya kan? Nah ini penting hati-hati kita pahami saudaraku. Disinilah kadang-kadang yang menjadi sulit. Ketika orang tidak melihat kasus Alkitab itu semua main comot-comotnya. Tapi yang pasti kalau kau beriman, hidupmu akan dipimpin Tuhan, kau akan dimampukan. Kalaupun
ada persoalan yang harus kau lalui. Kau tidak akan pernah kalah. Itu orang beriman. Sehingga dalam tiap lini, dalam tiap pertempuran, mereka memenangkan perkelahiannya. Itu orang beriman. Jadi beriman harus dipahami secara objektif. Jangan diputar balikkan. Jangan jadi seakan-akan iman kalau kuat, doa langsung sembuh. Saya suka berkata dengan guyon. Ada satu orang kalau bilang, waduh hebat loh Pak. Dia selalu doa apa aja dapat, doa apa aja dapat. Saya kok kadang-kadang doa susah ya Pak ya. Kok nggak dapat? Saya jadi mulai ragu, imanku ini beres apa tidak? Pernahkah kau berpikir ketika orang berdoa begitu gampangnya dapat, gampang dapat? Saya suka bilang dengan guyon, iman dia terlalu lemah untuk ditolak Tuhan. Iman dia terlalu lemah untuk ditunda Tuhan. Jadi Tuhan lihat itu, lalu bilang ke malaikat, kasih kebutuhannya itu. Lu kenapa? Kan dia kurang kuat iman. Justru karena kurang kuat, nanti gak dikasih, hilang imannya. Saudara tahu? Justru karena Anda beriman, kurang kuat iman, dikasih supaya dia tetap bisa percaya. Dia kayak kanak-kanak yang kalau nangis anak TK dikasih permen. Tapi begitu SMA beda. Mana mau udah dikasih permen? Pengertian, penghargaan. Itu yang dia mau. Begitulah orang percaya berproses. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuanmu. Jadi orang ini kalau nggak kuat dicobai dengan penyakitnya, ya segera dia sembuh. Ya itu kan Alkitab yang ngajarkan. Tapi jangan beri kesimpulan, kalau sembuh beriman, justru kalau nggak sembuh nggak beriman. Ini aneh bin ajaib ya. Dari mana ayatnya itu? Kalau gitu katakanlah Paulus tidak beriman, katakanlah Timotius tidak beriman. Berani. Begitu juga kelompok tim Paulus dalam 2 Timotius yang sakit ditinggalkan Paulus dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mau bilang tidak beriman? Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah menariknya kalau baca Alkitab. Jadi jangan jengkal Tuhan dengan pemahaman kita yang cupet, yang pendek, yang sempit. Tuhan itu terlalu luar biasa. Ya. Tetapi bisakah orang sakit sembuh? Jangan bilang orang sakit, orang mati pun bisa hidup. Coba kau pikirkan kalau orang mati hidup, apa keinginannya, apa imannya? Bagaimana dia bisa mati lalu hidup? Kan gak punya permintaan, namanya juga udah mati. Iman apa namanya juga udah mati, ngeliat yang sana saja enggak kok. Tapi bagaimana yang mati bisa hidup? Kuasa Allah. Dia akan melakukan apa yang mau dia lakukan. Semoga manusia tidak mencurinya untuk membanggakan dirinya dan berkata, itu karena imanku, itu karena pelayananku, itu karena karunia yang ada padaku. Ironis. Itu sebab gereja Tuhan sangat prihatin. Semua orang berlomba berebut-rebut mencari pendeta yang dianggap top, yang dianggap hebat. Apapun katanya lakukan. Tapi tidak pernah menyadari bahwa itu sudah terjadi pengkultusan dan Tuhan benci. Tapi banyak orang yang menikmati, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong. Saya kalau mau banyak orang yang kalau saya manfaatkan percaya mereka, saya akan dapat keuntungan banyak dari mereka. Tapi demi Tuhan yang hidup, aku hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Aku belajar untuk tidak melayani diriku dan sekedar memuaskan. Tidak mudah, tapi itulah pergumulan yang harus dijalani, yang harus dilakoni dalam kehidupan ini, yang harus diselesaikan dan dimenangkan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita berkelahi dan memenangkan pertempuran kita? Ini harus jadi gairah kita. Alkitab mengajar kepada kita. Peristiwa orang buta mengingatkan kita. Jadi kita harus lurus dalam mengerti. Iman adalah percaya pada Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa. Soal apa yang mau Tuhan lakukan, itu kedaulatan Tuhan. Dalam kasus orang buta, Tuhan memberikan penglihatan. Nah, begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan sungguh. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika dikatakan begitu meleklah mata mereka, maka melihatlah mereka, saudara-saudaraku. Bahagia mereka. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Sesudah mereka melek, mau pergi, Yesus bilang apa? Jangan beritahu kepada siapapun. Nah, banyak lagi orang salah, makanya kalau baca Alkitab kan clear ya. Jangan gara-gara ini terus saudara gak pergi PI. Yesus saja ngomong jangan pergi kok. Kenapa? Karena ini adalah situasi di mana dia menuju titik puncaknya. Dan dia beritahukan kepada mereka. Biarkan orang tahu secara perlahan, bukan hanya karena sekedar sembuh ini dan itu. Ada waktu kemudian akan bergerak. Maka Yesus bilang jangan beritahu pada yang lainnya. Ya. Yang kemudian kalau yang lainnya tahu, memang itulah yang mereka cari.
Maka semua berbondong-bondong mencari Yesus. Tapi bukan Yesusnya. Kesembuhannya. Berbondong-bondong cari Yesus, tapi bukan Yesusnya. Rotinya, ingat 5 roti 2 ikan? Sampai mereka ditegur Tuhan dan dimarahi Tuhan. Tapi ingat lagi, yang ditegur dimarahi itu makan dari 5 roti 2 ikan itu. Kan berarti mereka salah toh, salah kaprah. Tapi makan, kebagian tuh. Jadi nggak karena salah terus nggak kebagian berkat 5 roti 2 ikannya. Orang jahat pun dapat berkat yang sama dari Tuhan. Mereka dapat matahari, mereka dapat udara yang Tuhan berikan. Semua orang menikmati berkat Tuhan. Sekalipun fakta, tidak semua orang menyembah Tuhan, bahkan menyalibkan Dia. Jadi bacalah baik-baik, lihatlah baik-baik. Jangan bikin konklusi yang sebetulnya Alkitab tidak begitu. Nah, ini menjadi perenungan serius kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita berjalan dalam kehidupan kita. Melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah, jalanilah. Supaya hidup itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana menjalani itu, bagaimana menelusuri itu. Sehingga sungguh kita boleh dimenangkan. Sehingga sungguh kita boleh dikuatkan. Di dalam kasih Kristus itu. Seutuhnya, sepenuhnya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah sebetulnya penghayatan kita terhadap kebenaran firman itu menjadi penghayatan yang penuh, menjadi penghayatan yang utuh. Tidak sepotong-sepotong. Disinilah penting kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang gegap gempita, berkemenangan, dan Tuhan dipermuliakan. Renungkanlah kebenaran, berjalanlah di dalamnya. Nah, jadi bagaimana kita mengerti? Tetapi memang orang itu terlalu bersuka cita. Sudah dilarang pun mereka cerita. Karena kesukaannya sampai lupa kebablasan. Tuhan suruh jangan ngomong, mereka malah cerita ke kiri, ke kanan, kemana saja. Karena mereka terlalu amat sangat bersuka cita. Sehingga kemudian mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak bercerita. Padahal itu perintah yang mereka terima, bukan? Jadi kalau kita ngelihat sebetulnya, iya, kenapa sih mereka disuruh ngomong? Jangan ngomong malah ngomong. Ya karena sukacita itu. Ya sukacita sih sukacita. Tapi Yesus kan udah sembuhkan mereka. Pesannya kan jelas. Jangan kasih tahu kan begitu ya. Nah, saya mau mengatakan apa? Dalam kesukacitaannya memang dia tidak mendengar lagi apa yang Tuhan perintahkan. Artinya nggak sempurna-sempurna amat ya. Nggak perfect amat ya. Tapi dia sembuh. Tapi si buta itu melihat. Sekalipun Yesus larang mereka cerita. Tapi tidak kemudian jadi buta lagi. Perhatikan ini. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana sebetulnya kalau menurut ukuran Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Selalu banyak kurangnya, banyak ininya. Jadi kalau mujizat terjadi, ya memang kemurahannya, bukan imanmu. Maka yang paling parah itu kalau sudah orang doa sembuh, oh pendetanya jago, ada karunia penyembuhan ini dan itu. Tapi kalau sudah nggak sembuh aja, iman umat kurang. Kenapa kalau sembuh bukan iman umat yang kuat, bukan si pendetanya yang jago? Terjadi manipulasi dan herannya umat itu pun jadi bodoh terus. Padahal engkau dimanapun engkau berada, di rumahmu dimanapun kau beriman, kalau Tuhan mau kasih bisa-bisa, itu urusan Tuhan kok. Bukan siapa kau, memohonlah kepadanya belas kasihannya. Dia bisa lakukan apa yang dia mau lakukan. Kau tidak perlu bingman sirait. Hanya saja kalau sebagai seorang anak Tuhan, kamu lemah, rasa perlu kawan. Nah, kita mari saling menghibur, saling menguatkan, saling menasihat. Memang itu urusan kita. Tapi aku sebagai pendeta bukan penentu hidupmu, sakitmu, sembuh kau apa tidak. Saya suka berkata sekalipun saya berdoa, orang sembuh ada. Itu bukan tugasku untuk cerita-cerita itu kemana-mana. Tetapi menjadi contoh dari khotbah-khotbah, ya itu tidak mengapa. Tugasku adalah memberitakan Injil itu. Pernahkah kita sadari? Itu yang perlu. Tapi kadang-kadang semua bertahu tentang kita. Makanya kadang-kadang kalau kita cerita mujizat kesembuhan, wah semua cerita yang berat tentang sakit itulah yang kita gumuli. Itu yang kita ceritakan. Tapi hidup kita, bagaimana Tuhan proses, mestinya itu. Jangan takut dalam hidup ini. Sembuh, puji Tuhan. Sakit, puji Tuhan. Kaya, puji Tuhan. Miskin, puji Tuhan. Kenapa rupanya? Hidup, puji Tuhan. Mati, puji Tuhan. Emangnya kenapa? Toh kalau mati kita masuk surga. Yang jadi persoalan di situ tuh.
Percaya apa enggak, sungguh-sungguh apa enggak, hidup beriman apa enggak. Nah, lagi-lagi penempatannya penting. Mereka percaya pada Kristus, yes. Dalam percaya mereka memohon, yes. Dan dalam kemurahannya Tuhan memberikan. Apa? Terserah Tuhan. Dalam kasus buta, kesembuhan. Sederhana sekali saudaraku yang kekasih. Nah, inilah yang menjadi menarik sebetulnya dalam iman Kristen. Bagaimana kita bergolak, bertumbuh untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Inilah yang menjadi penting dalam iman Kristen. Sehingga kita menemukan kebenaran yang penuh. Menahami, menikmati mujizat Tuhan secara utuh. Tidak mengeneralisasinya. Saya ingatkan sekali lagi. 2 orang buta ini sembuh dengan Tuhan menjamah mata mereka. Tapi ada satu lagi yang lain sembuh, diulek-ulek air ludah dan menaruhnya pada matanya. Satu lagi ada sembuh di kolam Bethesda, orang lumpuh. Nggak minta, nggak kenal Yesus, diberi. Lalu adakah seorang buta yang teriak, anak Daud, Anda sembuhkan kami. Lalu mereka sembuh. Sesudah mereka sembuh dari kustanya, cuma 1 yang balik, 9 hilang. Nggak tahu dirinya. Iya kan? 1 orang lagi yang pendarahan, dipegangnya jubah Yesus, dia sembuh. Padahal Yesus juga berbalik atau menumpang tangan pada dia. Justru Yesus mau mengajarkan kepada kita lewat fakta-fakta Alkitab. Bukan siapa pendeta, tapi seberapa berimannya kau pada dia. Dan iman itu akan membuat kau kuat untuk menjalani hari-harimu. Menerima apa yang disediakannya untukmu. Iman mengambil itu. Tapi apapun yang disediakannya, itu baik bagimu. Itu kemurahannya. Nah, jadi jangan pernah tepuk dadamu. Jangan pernah itu membuatmu terjerumus. Sehingga akhirnya engkau mengkultuskan orang atau sebaliknya mengkultuskan diri sendiri. Dan menikmati keuntungan darinya. Ayo, ikut Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Hiduplah bergantung pada Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Maka puaslah hatimu. Puaslah hidupmu. Berimanlah yang sungguh. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Perkelahian sengit akan terjadi dalam hidup ini. Ada banyak terlalu rangsangan godaan yang akan mencoba kita untuk kita jatuh. Tetapi di dalam Tuhan jangan pernah. Tetapkan hatimu, lakukan kehendaknya. Berimanlah, dia akan memberikan apa yang baik menurut dia kepadamu. Karena itu selalulah berkata, biarlah kehendakmu makin nyata. Hidupku berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu untuk kita tumbuh suburkan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita betul-betul hidup yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat mengerti kebenaran yang seutuhnya. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, supaya dalam hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami memahami keberimanan, yaitu menerima penuh apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup ini. Bukan sekedar memaksakan kehendak, tapi rela diuji, rela diteliti oleh Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang kekasih, usai sudah bagian perenungan kita kali ini, dimensi iman Kristiani. Terus dan terus berdoa bagi diri kita untuk supaya setia mengikut Tuhan. Doakan saya dan tim dalam mempersiapkan diri melayani. Ya, PAMA melayani lewat televisi, lewat radio, ya, media online, tabloid cetak dan seterusnya. Supaya semua unsur itu bisa kita lakoni. Klik www.reformata.com. Akses dan saudara bisa masuk kemana, informasi kawan-kawan di mana-mana website ini. Mereka bisa lihat khotbah yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat. Ya, mereka bisa download khotbah itu, baik yang VCD maupun yang CD dan yang lain-lainnya. Dan berbagai tulisan-tulisan lain banyak sekali di sana. Ya, dan saya mengabdikan diri saya dalam kemurahan Allah. Baik tulisan, semua khotbah lain-lain ditaruh di sana. Biar Tuhan dimuliakan, saudara maju terus dalam Dia. Amin. Sampai kita ketemu.